Shalom dan selamat sore. Shalom. Dari pembacaan firman Tuhan yang telah kita baca secara bersama-sama tadi, akan dituntun satu tema, yaitu berserah kepada rancangan Tuhan. Berserah kepada rancangan Tuhan. Sebelumnya saya minta maaf karena flu dan batuk jadi suara serak. Tapi itu bukan menjadi sebuah penghalang untuk sama-sama merenungkan dan mengambil bagian di dalam pelayanan pada saat ini. Firman Tuhan dari kitab Yesaya pasal 55 ayat yang ke-8. Sebab rancanganku bukanlah rancanganmu dan jalanmu bukanlah jalanku. Demikianlah firman Tuhan. Ayat ini dengan tegas menjelaskan bahwa rancangan Allah tidak sama dengan rancangan manusia. Bagi orang, ayat ini pasti sudah tidak asing lagi. Tanpa dihafal pun, dengan sendirinya akan dihafal. Karena terlalu sering kita dengar dan kita baca. Dikatakan memang mudah, tapi dipraktekkan sangat sulit. Hal ini kemudian membuat saya teringat akan apa yang ditulis Yohanes ketika ia berada di Pulau Patmos. Dalam kitab Wahyu pasal 10 ayat 10. Lalu aku mengambil kitab itu dari tangan malaikat itu dan memakannya. Di dalam mulutku ia terasa manis seperti madu. Tetapi sesudah aku memakannya, perutku menjadi pahit rasanya. Firman Tuhan itu mudah sekali diperkatakan. Bahkan cukup enak untuk disampaikan. Akan tetapi ketika untuk melakukannya, mempraktekkannya di dalam kehidupan, agak susah. Sehingga dengan kata lain, terasa pahit. Bapak Pendeta dan saudara-saudari yang sama dikasihi Tuhan, pada umumnya manusia lebih memilih kepada rancangannya sendiri daripada rancangan Tuhan. Mengapa demikian? Karena rancangan manusia lebih terfokus pada hal-hal duniawi, sementara rancangan Tuhan lebih terfokus kepada hal-hal rohani. Manusia lebih memilih mengembangkan kehidupan jasmani daripada kehidupan rohani. Iya, contohnya dalam kehidupan kita sebagai pemuda-pemudi Kristen dan sebagai seorang remaja ataupun dewasa, ketika ingin memilih entah itu kekasih atau pacar, teman, iya, biasa kita lebih fokus kepada yang cantik, yang ganteng, tanpa kita memikirkan apakah sifat perilaku mereka seimbang atau sesuai dengan kecantikan atau kegantengan. Belum tentu orang cantik baik juga perilakunya. Kan tetapi ketika perilaku sifat kita baik, dengan sendirinya orang akan melihat bahwa inilah yang saya idamkan. Ketika kita berpikir bahwa
kita mencari hal-hal yang bersifat kekal. Kecantikan bisa pudar, bisa hilang. Akan tetapi perilaku, sifat yang baik itu dapat bertahan. Saudara-saudara yang sama dikasihi Tuhan, karena rancangan Tuhan lebih tertuju kepada hal-hal yang bersifat rohani, maka orang yang hidup dalam keinginan daging akan sangat sulit mengikutinya. Itulah sebabnya mereka lebih cenderung memilih rancangan sendiri, karena rancangan Tuhan sangat menyakitkan, melelahkan, dan sangat sulit untuk dilakukan. Ketika saya menyusun khotbah ini, saya kemudian teringat kepada salah satu tokoh yang ada dalam Alkitab, yaitu Yusuf. Yusuf adalah anak yang paling dikasihi Yakub. Dalam kehidupan sehari-hari, Yakub senantiasa memberikan yang terbaik kepadanya. Bahkan ia mendapatkan jubah maha indah yang tidak didapatkan oleh saudara-saudaranya yang lain. Dan Tuhan mempunyai rencana yang besar buat Yusuf. Dan Yusuf tahu akan hal itu melalui mimpi-mimpinya. Mengapa kemudian saya memilih tokoh Yusuf? Karena saya melihat bahwa tokoh Yusuf ini betul-betul berserah kepada rancangan Tuhan. Yusuf yang dijual oleh saudara-saudaranya. Yusuf kemudian menjadi budak, dibawa oleh orang-orang Ismail kepada Firaun. Akan tetapi tidak ada ayat yang saya temukan yang mengatakan bahwa Yusuf mengeluh, Yusuf menyalahkan saudara-saudaranya, Yusuf menyalahkan Tuhan. Tidak ada dalam Alkitab yang mengatakan seperti demikian. Lalu kita kembali kepada kehidupan kita sehari-hari. Bagaimana ketika kita mengalami hal seperti yang dialami oleh Yusuf? Yusuf dijual oleh saudara-saudaranya. Bukankah sebuah hal yang begitu menyakitkan, menciptakan luka yang amat perih? Ini saudara-saudara, saudara kandung lagi yang menjual Yusuf. Kuyana kita manila sengke-sengkeke sinuta mapanding mo penanta. Tayo na pa kadayki isang bayneta, isang moneta, mapaadig mo penanta. Matanga-tanga ang bayden ka pang ako sa langit te. Na tayo mo na pa kaday na isang maniko, isang bayneko. Apa pole makisinuta ang balok ki. Apa pole makisinuta sengkeke. Tayo na pa kadayki. Na tayo ditanda ito apa to sa lanta. Susi matoto na alami Yusuf. Yusuf menerima sebuah hukuman. Ia ditahan atas sesuatu yang bukan dilakukan oleh dirinya. Bonakoto kekitan na lang ito susi to. Tanya kita pugaw ni apa kita tuon nampak konsekuensinya, hukuman. Pasti kita akan mengeluh. Pasti kita akan, ya mungkin sebagian orang akan menyalahkan Tuhan. Mengapa hal ini harus terjadi? Bukan saya yang melakukan, tetapi saya yang menerima hukuman.
saudara-saudara yang sama dikasihi Tuhan, dalam menjalani kehidupan hari lepas hari, baiklah kita senantiasa berserah kepada rancangan Tuhan. Memang rancangan Tuhan kadang membuat kita harus meninggalkan zona nyaman. Seperti ketika kita menjalani pendidikan, studi. Mungkin yang tadinya ketika kita masih bersama-sama dengan keluarga, masih ada di rumah orang tua, kaya den meri mak jama ki, kaya den meri mamma bang siami ki, kaya den memalin merantau. Hal-hal yang tadinya jarang kita lakukan akan dilakukan ketika kita sudah merantau. Kaya den joba nual mereka makna ki. Kaya den mak kos-kosan mo, kita kalena mo menjama kandeta. Kaya den joba nual, den mesin cuci. Tapi di pertama manda mo mesin tu baju di pesek mangka bang siapa to. Kaya den mo mali membela, kok bendo. Kita nasang menjama. Stres ki untang ngaran kuliah ta. Saya nggak patoki mentama ke organisasi, tugas dan tanggung jawab. Tapi itulah, ada rencana Tuhan yang Tuhan siapkan. Dan untuk mencapai sebuah keberhasilan, kita harus menjalani sebuah proses. Tidak ada proses yang tidak membuat kita menangis. Tapi yakin dan percaya, melalui proses itu, mental karakter kita akan terbentuk dan akan membuat kita semakin menjadi pribadi yang lebih kuat lagi. Bagilah kita selaku pemudi Kristen meninggalkan zona nyaman dan jangan lagi lebih berfokus kepada rencana yang bersifat jasmani, tetapi marilah kita berserah kepada rancangan Tuhan yang berfokus pada hal-hal rohani. Terpujilah Kristus, haleluya, amin.